Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin, dari wajahnya kayaknya sebagian puasa, sebagian belum batal ya. Apalagi nekat, misalnya saudara Tri nekat-nekat nyolek istrinya 2 menit mau azan. Itu berhati-hati. Nyolek juga nggak boleh. Nyolek kelebihan. Karena akan mengakibatkan tanggung. Paham ya? Jadi ini berbahaya. Ini berbahaya ini. Berbahaya ini. Jadi jamaah sekalian, jadi imsak itu artinya datangnya waktu fajar yang ditandai dengan azan untuk panggilan sholat subuh. Apa hukumnya Ustadz kumur-kumur menggunakan es degan? Yang pertama, orang kumur-kumur jangan dihukum, kesian. Biarkan saja, kumur-kumur saja. Jadi Anda jangan terlalu sadis terhadap orang. Tadi kan tentang kumur-kumur dengan hal yang manis tuh Ustadz. Nah ini gimana Ustadz kalau kita lagi puasa nih, kita nih nggak sengaja nih nelan janji manis. Ini kan kita nggak tahu kan, nggak sengaja kan. Nelan jadi manis ya. Baik, kalau kalimat dasarnya adalah tidak disengaja, maka sesuatu yang tidak disengaja itu semuanya boleh. Bisa begitu ya. Ini karena nggak briefing Ustaz. Begini nih. Kalau nggak briefing, kalau nggak di briefing ngaji begini nih gitu. Gitu. Baik, ada satu pertanyaan yang sangat bagus tadi dari jamaah sekalian. Naumuso im ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu. Masih ada alasan bermalas-malasan untuk bekerja gara-gara puasa. Please baca hadis ini. Nice. Baru kerja pakai AC guring, tertidur mengatakan naumusoim ibadah. Memang malas. Kan cewek pasti datang bulan, ada datang tamu gitu Pak Ustadz. Nah, 1 menit sebelum buka puasa kita udah buka nih, tapi nggak nyadar ternyata datang bulan. Itu gimana? Puasanya diterima atau enggak? Atau ada penambahan toleransi waktu gitu Ustadz? Pertama, ini tentang toleransi waktu harus ditanyakan kepada grup FIFA. Dua kali 25 menit ya gitu ya. Jadi pertama, orang ketika melakukan ibadah tidak tahu, maka dia tetap sah. Masih kecil, maka dia tetap sah. Dia gila, maka dia tidak ada kewajiban beragama. Dia lupa, tidak ada kewajiban agama. Dan kelima, dia terpaksa, maka tidak ada kewajiban beragama. Kalau dasarnya tidak tahu, maka dia boleh tetap melanjutkan puasanya. Begitu sudah buka, astagfirullah, banjir, 3 kali. Apa tuh? Maka puasanya tetap dianggap sah karena ketidaktahuan. katanya senyum di bulan puasa itu bisa membatalkan puasa. Senyum yang seperti apa Ustaz? Iya, ada 3 sebenarnya. 1 senyum, yang kedua adalah menangis, itu juga membatalkan puasa. Gitu. Menangis karena kepedesan gitu ya, habis makan Indomie cabenya banyak banget, itu batal itu ya itu. Nah, sebentar. Kayaknya emosi ini dibilang. Iya, kita jangan sampai hanya puasa yang biologis saja. Apa puasa biologis? Puasa cuma ngindari batal, makan, minum, bersenggama. Coba dong puasa tuh sudah mulai teologis. Wah, bukan puasa biologis. Puasa teologis yang eskatologis. Susah kan bahasanya? Kayak saya paham aja bahasa tadi gitu ya. Gitu. Teologis, ketuhanan. Eskatologis, dimensinya akhirat. Gitu kira-kira. Dapat ilham tadi gitu ya. Jadi puasa itu jangan sampai menyakiti perasaan orang. Jangan sampai ada orang datang, assalamualaikum, tidak dijawab. Itu kan
Kami bingung masuk ke dalam apa Ustaz? Iya, jangan mentang-mentang lagi syuting, assalamualaikum, diam kita demi syuting, kan itu menyakiti perasaan. Gimana hukumnya Jangan dihukum. bagi orang yang berpuasa jika air maninya keluar? Baik. Nah, Memang ada 9 lobang yang membuat orang itu menjadi batal puasanya. Ngaji itu artinya sanga ning wong siji. Sanga tuh 9 elemen di dalam satu diri. Ngaji namanya tuh. Baru tahu ya? Saya juga baru ngarang ini. Kita sudah menyimak. Kita sudah semu-semu. Kalau dia ihtilam, maka dia tidak dikenai hukum batal puasa, bermimpi. Dia tidak membatalkan puasa, tapi dia punya kewajiban untuk bermandi ketika sholat. Untuk sholat. Jadi puasanya nggak batal. Tapi kalau pengen sholat, harus mandi janabah. Puasanya lanjutkan. Yang dihukumi batal ketika dia memasukkan itu ke lubang yang sah sekalipun. Ya. kalau dia keluar karena kelelahan, itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengeluarkan mani, itu gimana hukumnya? Saya meyakini itu bukan sperma. Bukan. Dalam agama itu madhi. Madi. Madhi, Bukannya maji itu najis, Ustaz? madhi itu adalah ya sejenis sperma. Ya. Maka madhi itu bukan sperma. Orang kelelahan. Tidak mesti ngimpi keluar sperma. Mimpi itu kalau bersetubuh, walaupun dalam mimpi keluar sperma. Tapi dalam tidur kita kelelahan, lagi duduk gini, lalu terlelap 2 menit, tiba-tiba banjir. Setengah ember. Wah, setengah ember. Ustaz 3 kali Ustaz. Iya itu Ulangin banjirnya 3 kali Ustaz kita. banjir. Nah, gitu. Lalu basahlah dia karena kelelahan, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena lelah. Karena biasanya keluar itu dari 2 lubang. 1 lewat kemaluan, itu nama madhi karena lelah. Yang kedua iler. Iya, setiap orang lelah pasti ngiler. Enggak Ustaz, saya setiap tidur memang, kalau itu memang sudah kelakuan gitu ya. Ada orang gitu. Lelah kah, kada kah, ngiler juga. Nah, itu jadi madhi itu tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi junub, tapi dia wajib mencuci karena madhi itu najis. Sperma tidak najis. Karena kalau sperma najis, ini yang lahir semua najis semua ini. Gitu ya. Awas bedakan ya. Sama-sama keluar dari kelamin kita, itu ada 3. 1 air kemih. Itu najis Pak Junai. Dia tidak mewajibkan mandi besar. Dia hanya wajib wudu untuk dicuci hadas. Yang kedua madhi. Madhi itu najis. Maka wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi besar. Yang ketiga yang keluar dari kelamin itu sperma. Tidak najis tapi. Yang 2 tadi najis, tidak mandi. Sperma tidak najis, malah mandi. Antik kan hukum ini? Berarti tidak batal wudhu, Ustaz? Yang mana? Yang mani itu. Yang mani? Iya. Membatalkan. Membatalkan. Mani itu membatalkan. Dia tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan seluruh rangkaian ibadah lain. Lagi tawaf, keluar sperma. Kok bisa? Iya, lihat onta. Ada onta di lokasi tawaf. Onta mana di lokasi tawaf? Ini Udah gedung tinggi. Ini nih yang belum pernah ke Mekah nih begini. Betul. Saya menceritakan di tahun 680 Masehi. Kan belum selesai kajiannya ini. Di tahun 680 Masehi. Belum ada masjid seluas ini, masih pasir. Bukan 2022, 640 Masehi. Itu 1400 tahun yang lalu gitu. Onta itu masih lewat. Ustadz, Ya. ini bukan bertanya sih, tapi menyampaikan kata Ustadz itu benar. Hubungan antara lelah dan iler tadi. Memang sekarang itu kalau banyak orang kerja, dia lelah, akhirnya ngiler sama jabatan orang. Aman kan Ustadz? Sebentar. Ustadz aman ya? Agak berat pikiran saya ini. Saya itu sebenarnya rencana nggak berprofesi menjadi ustadz sebenarnya. Awas, profesi mulia loh ini. Ustadz tuh profesi loh Pak Junai. Ada sertifikasinya. Karena saya tukar dengan sertifikat tanah dan sertifikat rumah itu ya gitu ya. Jadi ya ngiler dengan jabatan orang itu adalah kejahatan yang luar biasa. Yang kedua, membanding-bandingkan jabatan gitu. Jadi
Apakah di hadapan Allah sama? Kaprodi Ilkom dengan Kaprodi Ilkom dengan bukan Kaprodi Ilkom sama saja. Saya dengan Pak Juna itu di hadapan Allah yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwanya, bukan siapa yang paling tinggi gelar akademiknya. Bukan. Misalnya ustadznya doktor, jamaahnya alumni SD, enggak, di hadapan Allah sama saja, insya Allah, gitu kira-kira. Baik, jamaah sekalian, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Berapa banyak orang berpuasa itu ternyata hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Siapa mereka? Adalah mereka yang berpuasa karena sekedar melepaskan kewajiban biologis. Melahan lapar. Lapar ditahan dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan haus dari mulai terbenamnya fajar terbit sampai terbenam matahari. Menahan tidak berhubungan dengan istri dari fajar sampai terbenam matahari, itu biologis. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sudah mulai naik levelnya. Yaitu level yang berpuasa untuk liwajhillah, bertemu dengan Allah karena ketawaduan kita, karena kehusuan kita, bahkan karena teologis kita yang eskatologis. Semua dimensi yang kita lakukan adalah libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Terakhir saya sampaikan jemaah sekalian, apakah kita begitu yakin dengan puasa yang kita lakukan? Tidak. Yang membuat orang masuk ke dalam surga itu bukan ibadah kita semata. Mari saya ingatkan. Bukan ibadah kita semata. Tapi karena kasih sayang dan rahmatnya Allah, sehingga kita masuk ke dalam surga. Apa salah satu bentuk kasih sayang Allah? Adalah kita dimasukkan ke dalam agama yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu Islam, yang di dalamnya disyariatkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan kasih sayangnya. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.